pemirsa, kami akan melanjutkan diskusi dengan Bapak Saud Situmorang selaku mantan komisioner KPK. Kita akan menanyakan pandangannya mengenai adanya OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Pak Saud masih bergabung bersama kami ya Bapak? Masih Mbak Fatima, masih. Bapak, ini kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa memang saat ini Immanuel Ebenezer sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Nah, ini biasanya proses selanjutannya seperti apa Pak? Apakah hanya persiapan untuk konvers nanti malam atau bagaimana? Iya, nanti kan itu sekian orang itu pasti dipisah di satu, ada beberapa ruangan di situ. Kemudian ditanyai peranannya oleh penyidik, masing-masing ditanya, yang di bawah itu pasti diklarifikasi. Saya di bagian depan sudah menjelaskan itu sudah matang, sebenarnya tinggal mengklarifikasi satu persatu, ditanya siapa berbuat apa, kronologisnya. Terus kemudian dari situ nanti akan terlihat memastikan siapa yang harus menjadi pemeran pemain ataupun orkestratornya, atau siapa yang dominan, siapa yang hanya ngikut-ngikut. Nanti kan kelihatan di situ semua. Jadi dari sana baru kemudian karena memang syaratnya untuk menentukan, kalau KUHP itu kan menentukan seseorang sebelum ditahan atau sebelum dilakukan penyidikan, itu kan dia harus memberi keterangan. Jadi kalau dalam hal ini kemudian sudah dibawa ke sana, para pihaknya sudah dibawa, siapapun mereka, diklarifikasi. Tadi di bagian depan saya sudah mengatakan akan ada bantah-membantah, saya bilang saya tidak tahu, saya belum mengerti, saya hanya disuruh-suruh dan seterusnya. Itu nanti penyidik juga sudah paham sebenarnya apakah dia itu berbohong atau tidak. Ya kan, tapi umumnya biasanya kalau udah dibawa 2-3 menit pertama mereka terkejut, stres dan seterusnya. Tapi ketika kemudian disebutkan apa yang mereka lakukan, penyidik akan mendalami, kemudian akan tetap saja ada upaya untuk lanjutan, untuk mendalami apakah yang dilakukan itu diakui atau tidak. Sehingga kemudian nanti kita bisa lihat apakah di pasal 2, pasal 3, atau pasal 12, atau pasal-pasal lain yang unsur-unsurnya memenuhi, sehingga kemudian dia bisa dikenakan pada pasal-pasal itu. Jadi nanti sebelum ekspos, sebelum di konferensi pers, tentu ada pimpinan akan rapat, penyelidik dan seterusnya, penuntut juga duduk di situ untuk kemudian sudah pultoid peristiwa pidananya, mereka yakin, sehingga kemudian dilakukan konferensi pers untuk kemudian diberitahu ke publik. Jangan lupa memberantas korupsi itu syarat utamanya ada transparan. Jadi apa yang dilakukan KPK harus dijelaskan ke publik. Gitu Mbak Fatima. Ya, Pak Saud, kami kembali mengkonfirmasi, mendapatkan informasi bahwa memang dugaan awal ini merupakan pemerasan perusahaan-perusahaan verifikasi K3. Apakah perusahaan-perusahaan ini juga akan mendapat status tersangka, mengingat ini posisinya dugaannya dia diperas nih Pak? Ya, nanti paling itu ada ini ya, nanti yang memberatkannya seperti apa. Karena memang kalau bisa bicara K3 itu kan keselamatan kesehatan kerja ya, itu kan standar banget, itu kan perlindungan. Itu standar internasional itu K3 itu. Jadi kalau umpamanya benar-benar ada, kan seperti saya jelaskan tadi, Fatima, diskusi kita sebelumnya, kalau dia memberi sesuatu kan berarti ada standar yang harus diturunkan atau ditiadakan, sehingga kemudian standar-standar K3 itu tidak dilakukan, tidak dijalankan. Nah, kemudian kalau dia memberi, nah sebenarnya kalau katakanlah tidak standar, sebuah industri atau sebuah usaha atau swasta, dia tidak standar. Kan tugasnya kementerian untuk membuat itu jadi standar. Kenapa? Kita ini Pak belum punya pemadam api yang terbuat dari ini, kita hanya pemadamnya pakai air doang dan seterusnya, belum punya pemadam yang berbahan kering, kalau di tempat saya ada server dan seterusnya. Nah, itu kan nanti standar-standar yang diturunkan itu kan akan terlihat kenapa itu diturunkan, sehingga kemudian kalau dugaannya pemerasan itu kan biasanya enggak juga karena hal-hal yang minor gitu ya enggak? Yeah. Itu udah major banget gitu biasanya, enggak karena kemudian yang harusnya 3 watt kita hanya mampu 2,5 watt kalau bicara pemadam kebakaran ataupun sensor
terjadinya api dan seterusnya. Kalau umpamanya kita bicara hotel gitu ya kan itu standar-standar itu. Nah itu kan berarti kalau dilakukan pemerasan itu yang seharusnya tugasnya melakukan standar itu pembinaan, ya maka kemudian terjadilah swasta memberi kepada penyelenggara negara, ya dua-duanya harus bertanggung jawab karena yang memberi dan menerima. Tetapi kalau kemudian itu tadi narasinya itu adalah pemerasan, ya tentu ini jadi berbeda dengan pembinaan. Yang harusnya membina kok malah memeras. Jadi di situ mungkin yang kita lihat agak berbeda dengan atau sangat kontroversi dengan pernyataan-pernyataan Presiden beberapa hari belakangan ini. Even waktu 17 Agustus atau 15 Agustus di gedung MPR juga kan menekankan kembali bahwa kita semua harus mematuhi itu. Jadi semuanya harus berintegritas. Jadi sekali lagi kalau umpamanya K3 itu dibantah atau diturunkan dengan kemudian melakukan pemerasan, itu kalau saya nilai itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat memberatkan kalau memang itu terjadi. Ya, artinya jika betul ini pemerasan, apalagi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan verifikasi K3, ini sangat memberatkan terhadap Immanuel Ebenezer jika memang itu yang dilakukannya pada saat proses OTT KPK ataupun pada saat KPK memeriksa atau menyoroti tindakan dari Immanuel Ebenezer itu sendiri ya Pak? Iya dong, kalau Fatimah atau saya disuruh mengawasi, ya kan, kamu harus siapkan cadangan air kalau terjadi sesuatu, kemudian airnya bocor, tangkinya nggak ada. Masa kamu nggak suruh saya beli tangki? Beli dong Pak, nanti kalau ada ini kamu gimana gitu. Terus kemudian kamu, ya udah nggak usah pakai tangki deh, pakai jerigen aja, yang penting kamu kasih saya sekian. Kan itu nanti penyelidik yang akan tahu dan hakim akan melihat nanti di sana. Kita tunggu saja perkaranya untuk kemudian dilimpahkan pengadilan. Apa peristiwa yang sebenarnya terjadi, kok bisa terjadi pemerasan itu, dan apa standar-standar apa yang diturunkan gitu kan, sehingga kemudian terjadi kok para bisnismen ini kok malah memberi, bukan malah melakukan check and balance. Enggak Pak, saya muni standar ini. Ya kan, kalau dia muni standar ngapain juga memberi. Tapi kalau kemudian sudah memenuhi standar, kemudian masih diminta juga dengan alasan lain-lain, wah itu makin lebih mengkhawatirkan lagi nih pemerintahan kali ini. Dan itu saya pikir kelihatannya memang Presiden harus masuk ke detail-detail nih, tidak hanya di atas permukaan lagi. Akan ada satu tim yang bisa mengklarifikasi. Ya ini kan kita baru bicara di satu kementerian, baru bicara tenaga kerja, kita belum bicara di sektor-sektor lain loh ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasannya. Terima kasih Pak Saud. Selamat siang. Terima kasih Fatimah. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu malam. KPK mengungkapkan Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditangkap karena kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam operasi tangkap tangan ini KPK menangkap sekitar 10 hingga 20 orang, di mana selain Immanuel, KPK juga dikabarkan menangkap pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Orangnya nggak saya urus lagi Pak. Nggak saya urus lagi sampai sekarang. Udah resign saya Pak. Kita akan menanyakan informasi terkini oleh rekan Iman Fajar langsung dari gedung KPK. Iman, seperti apa situasi di sana sekarang informasinya? Ya, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan, di mana seperti kita tahu bagaimana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer baru saja tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu malam tadi. Dan hingga saat ini menurut informasi yang kami dapatkan juga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer masih diperiksa di dalam Gedung Merah Putih KPK ini sendiri, dan kita juga masih menunggu apa keterangan lebih lanjut dari KPK sendiri mengenai detail dari bagaimana kasus yang menjerat dari Immanuel Ebenezer ini. Karena sebelumnya pemirsa, Wakil Ketua KPK Fitrah Nur Cahyanto ataupun juga Ketua KPK ini membenarkan adanya OTT tersebut, dan sebelumnya juga dijelaskan bagaimana
Immanuel Ebenezer ini diduga tertangkap dalam kasus dugaan pemerasan terkait K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Tentunya kita masih menantikan seperti apa detailnya karena seperti kita tahu juga Kementerian Ketenagakerjaan merupakan salah satu yang mengurus soal K3 ini bagi berbagai perusahaan. Nah, apakah Immanuel Ebenezer ini terlibat dalam pemerasan ataupun juga seperti apa aktivitas yang kemudian menjerat Immanuel Ebenezer hingga kemudian terjaring OTT oleh KPK ini tentunya masih kita nantikan bagaimana keterangan dari KPK. Karena sebagai informasi juga pemirsa, ini sebagai yang kita tahu juga ada sekitar lebih dari 10 orang yang juga turut ditangkap oleh KPK dalam OTT tersebut. Dan selain Immanuel Ebenezer selaku Wamenakar, ada juga infonya ini pejabat eselon 2 dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga terlibat. Dan hingga saat ini, seperti yang tadi telah kami sampaikan juga, bagaimana Immanuel Ebenezer ini masih diperiksa oleh KPK di Gedung Merah Putih, tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya kita akan terus mengupdate informasi seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Mungkin sementara itu, Fatimah. Baik, terima kasih Imam melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas, Iman. Dan pemirsa, informasi lanjutan mengenai proses pemeriksaan Immanuel Ebenezer di Gedung KPK akan kembali kami sampaikan di program Apa Kabar Indonesia Siang. Demikian Breaking News hari ini, saya Fatimah Abar pamit undur diri, sampai jumpa.